kau datang nang apa nih? Hah? Nenek ingin silakan. Kamu apa gak? Wah. Biar. Baik-baik atau boy. Depan. Mau apa kau? Baik-baik atau. Biarkan. Biarkan dulu. Biarkan. Tunggu dulu. Kenapa dulu? Kamu ngapa? Hah? Sekarang kita mau bertanya benar-benar. Bertanya apa? Mau tentang sejarahnya. Kami mau mengangkat di sini, bukan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat WGK. Di sini kami sedang berada di suatu lokasi yang disebut, biasa kita nyebutnya tuh sebagai Pekong. Kalau orang Tionghoa menyebutnya kelenteng. Dan sini kami akan mengadakan penelusuran. Jadi mudah-mudahan di sini kami bisa menghadirkan mediator di sini. Karena kita lihat aura-aura mistis yang ada di Pekong ini nih terlalu kuat. Iya. Jadi kita terpanggil untuk datang ke sini. Kita akan mengungkap apakah ini benar mitos atau ini fakta. Jadi menurut cerita warga sekitar, Pekong ini memang cukup tua lah kalau untuk di daerah Kecamatan Segedong. Ya, Kecamatan Segedong. Jadi kami di sini ini pun belum bisa pasti mengatakan ini apakah ini Kecamatan Segedong atau Kecamatan Sungai Pinyo. Ya. Karena Pekong yang di belakang kami ini termasuk kayak berbatasan lah lokasinya nih. Perbatasan antara Kecamatan Segedong dan Kecamatan Pinyo. Iya, Kecamatan Segedong dengan Kecamatan Pinyo. Agak jauh ke dalam nih masuk nih. Nah, jadi kalau dari depan memang cukup lumayan nih. Kita datang pun langsung disambut ya. Alhamdulillah. Jadi kedatangan kami ini pun kayaknya dia nih betul-betul merasa terusik. Jadi tujuan datangnya maksudnya itu untuk apa, nak ngapa, kan gitu dia. Yalah, kalau Jadi, gitu ini menurut Pak ini macam mana nih? Kita coba dulu. Lanjut dia datang tadi kan. Nah, kita Coba lah Pak dengan jaloknya. Lu so sore barang ni. sore dulu macam mana dia kan. Kita mau nengok keadaan apa yang dia mau gitu kan. Ya, boleh lah. Mudah-mudahan. yang lusur ni siapa ni? jadi Bang Pai dengan Pak Nga kita lah. Iyalah. Kita akan menyusuri, kita akan lihat gimana keadaan di sini. Jadi kok Bang Pai nengok ada yang bertanduk, tangkap tanduk Bang Pai. Ya, jangankan tanduk ini. Malam ini apapun di atas tanduk ini mungkin kita tangkap nih. Karena di sini kok saya tengok ada yang bertanduk. Ada yang bertanduk. Ada yang bertanduk, siapa tahu untuk gantung-gantung baju kan. Oke lah, wisata Gap Kalbar kami akan melakukan penyelusuran. Ikuti jejak kami. Jadi pisahlah dulu kita. Kami jalan dulu anu ya. Silakan. Sila. Assalamualaikum. Jadi kalau ada diam-diam ya, jangan berkabar. Okey, sip. Jadi kita coba ke sini. Sini nampak kuat kali. Ya, kita sudah sampai ke tempat Pekong Tenghua ni ya. Yang dikatakan kelenteng atau tempat sembahyang ya. Di sini katanya banyak
dua awal pertama kejadiannya. Sekarang saya akan melihat atau merasakan energi-energi yang ada di sini. Sebelumnya kami permisi dulu kepada makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi untuk sahabat BGK, jadi kita akan mengenalkan pekong ya. Kayaknya saya akan turun di sini, kayaknya saya merasa terpanggil untuk ya, aura energi di sini sangat kuat. Nah, sahabat BGK, inilah keadaan pekong yang menurut warga di sini. Ini termasuk pekong tua nih. Jadi auranya itu kan udah mulai terasa. Tapi cobalah kita agak sipai dulu. Ini saudara saya yang satu. Kayaknya sahabat mereka merasa terganggu di sini ya. Banyak nih. Ini yang benar yang dikatakan, mungkin ini yang makhluk yang bertanduk nih ada nih. Makhluk yang bertanduk ada di sini, kayaknya mereka nih sangat terusik dan marah nih. Di sini nih. Dan merasakan ini tempatnya bermain di sini nih. Nah, kemungkinan bentar lagi saya akan menarik yang makhluk-makhluk ada di sini untuk diajak untuk keluar. Kita ajak keluar dulu di lokasi ini. Akan kita adakan masukkan ke mediator. Satu lagi ini Nijar ya. Di sini katanya menurut katanya warga-warga di sini di belakang kelenteng ini ada makam orang Bugis. Makam orang Bugis di sini. Kita pun tidak tahu jelas ya, karena mungkin kita untuk menyelusuri makam ini kayaknya tidak memungkinkan nih. Nggak memungkinkan karena kita mau masuk ke dalam nih. Posisi makamnya di dalam. Posisi makamnya di dalam. Ini makam, ada makam orang Bugis di sini. Nah, keadaannya tidak mendukung nih. Keadaannya tidak bisa mendukung ini karena air ada banjir nih, pas hujan nih. Punya ada anak pekong lagi itu baik. Ya, itu di tempat Iya. yang ada anak kelenteng lagi tuh di sini. Ya. Boleh kita lihat nih. Nah, di sini Sangat sayang sekali nih kita nggak bisa untuk menyelusuri ke dalam lagi. Tapi kita berusaha untuk menarik dia keluar. di Makhluk yang ada di sini. belakang kelenteng besar ini terdapat anak kelenteng lagi di sini. Oke lah, sekarang saya akan mungkin untuk mengajak makhluk-makhluk yang ada di sini untuk kita hadirkan ke mediator. Mudah-mudahan dia mau hadir gitu ya, Nijar ya. Jadi di sini Oke, mungkin ikut saya ya. Mudah-mudahan dia mau ikut saya. Kita akan ajak dia keluar. ini pun ada masih kan. Nah, nanti di luar lah kita bercerita.
Jadi kalau untuk menurut Sap nih gimana nih Sap? Tempat nih. Jadi tempat ini memang bukan lagi lumayan, memang betul-betul angker nih di sini. Iya. Nah, jadi menurut warga sekitar ini kan jalan tembusan ke sawit. Iya. Jadi katanya di sini sering ada penampakan terus ada apa begal ada di sini. Nah, jadi pas di belakang nih kan ini kan lokasi apa pekong kita sebelah sana kan. Nah jadi pas di belakang sini lah dia nih, pas tepat di sini nih, jadi ada makam keramat orang Bugis di sini. Jadi kita masih nunggu dua saudara kita yang katanya yang kita lihat tadi itu kan dia masuk ke sana. Jadi kita apa ke sini. Ini adanya. Jadi pas datang. Gimana Pai? Betul-betul langka lah sini. Gimana nih Jang? Apa tuh? Pedang enggak lah. Oh sedang enggak lah. Jadi Pai, apa yang dirasakan yang ditangkap tadi, sosok apa di situ Pai? Ya, sosok sini banyak, ada 3 jenis. Satu yang memang kayaknya mata besar. Ya, itu deh. Cuman Bang Pai datang nih bawa nih. Siapa Ya. yang mau Pai bawa Ini nih? kayaknya kita pun nggak tahu nih. Kayaknya memang kita harus memanggil siapa yang mau ikut. Siapa yang mau ikut? Oh, berarti dia siap dan dia Udah siap. Di antara yang 3 ini udah siap. Jadi kita tahu yang mata besar atau yang bertaring itu atau yang bertanduk. Yang satunya kayaknya yang satu sulit-sulit ya. Yang dikatakan orang kunti. Udah ada Jadi yang awak ikut. panggil ini untuk dihadirkan jadi Nah, mediasi mungkin apa? ya kita berusaha untuk menghadirkan mediator. Kalau dia berarti ngikut, berarti kan udah mau siap. Ya udah ada nih. Dia udah ada, tinggal mau atau tidak Ya, dia mau tidak. menjadi mediasi pada malam ini. Kan? jadi Kalau mediator. jadi untuk Nija nih, pendapat Nija tentang penelusuran ini. Awalnya itu betul-betul luar biasa. Betul-betul yang saya rasakan itu memang luar biasa. Apa yang dikatakan saudara kita nih si Pai ini memang betul. Memang betul keadaannya itu memang seperti itu. Ya, kita pun di sini kan hanya ingin tahu jelas apakah memang kelenteng di sini, tempat di sini kan sejarahnya dulu paling awal, Iya. ya kan? Paling awal, jadi berarti kita kan ingin tahu apa sebenarnya. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan dia mau diajak berkomunikasi, mau diajak berkomunikasi, dan katanya, kan mudah-mudahan dia bisa mau hadir lah. Amin amin. Cuman saya biasa dengar nih kan di sini sering orang minta togel. Ya, Itu di mana tuh? Nah itu di Di yang di tempat belakang itu tuh, tempat di belakang kelenteng tuh. Di belakang kelenteng itu kan kita Oh, bukan di kelentengnya. bukan di kelentengnya. Karena saya ini kan tak begitu. Saya dengan Sab ada di sini. Kita dapat sampai gak ke makam Bugis tuh. kita Tidak tidak sampai bisa ini. masuk karena jalan yang nak kita tempuh itu tak bisa. Banjir. Banjir. Cap. Jadi inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan makamnya yang dari orang Bugis atau gimana yang mau datang, jadi kan kita ingin tahu walaupun dia kenapa dia hadir di sini, kenapa dia di belakang kelenteng ini gitu. Padahal Ah. tempat macam-macam seperti kayak gini nih Ya. seharusnya dijadikan tempat wisata. Bukan dilestarikan kan? Karena ini Bukan termasuk dijadikan, tempat ibadah. bukan dijadikan tempat untuk minta togel. Jadi memang kalau bisa minta saran sedikit, jadi kami memberikan masukan sedikit. Iya. Jadi kalau bisa kelentengnya itu tolong diterangkan. Untuk pengurus kelenteng lah ya. Pengurus kelenteng, karena di sini termasuk akses jalan. Gitu. Lagi pun di sini katanya saya ramai orang beribadah di sini. Iya. Nah, apakah dia beribadah atau tadi tuh minta togel? Kita tak paham nggak itu. Jadi
memang mau lebih jelas lagi bagus kita hadirkan daripada dia malah bertunggu-tunggu. Jadi kita coba hadirkan dulu yang dibawa Bang Pai kita ni. Apa jenisnya masih belum jelas. Sama-sama lah ingin tahu macam mana kan siapa yang hadir tadi ni kan. Assalamualaikum. 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 Kau datang ke sini nang apa? Begini, maksud kedatangan kami di sini, tim wisata Ajaib Kalbar ingin mencari tahu nih di sini. Nah, mencari tahu tentang kekong ini. Apa bosan kau nak tahu? Jadi kami ingin tahu, wah untuk supaya apa nih orang sekitaran ataupun di luaran tahu sejarah kekong ini. Tahu? Kami di sini udah cukup tenang. Jangan kau ganggu. Jadi maksud kami di sini ada untuk mengganggu. Nah, Jadi kau datang nang apa nih? Hah? kami ingin silakan. Kau mau apa gak? Wah. Biar, empat. Baik-baik atau boy. Depan. Mau apa kau? Baik-baik atau. Biarkan. Biarkan dulu. Biarkan. Tunggu dulu. Kenapa dulu? Kau ngapa? Hah? Sekarang kita mau bertanya benar-benar. Bertanya apa? Mau tentang sejarahnya. Kami mau mengangkat di sini, bukan mengganggu. Dia maksud kedatangan kami di sini bukan untuk mengganggu. Jadi kami ingin tahu sejarah di sini. Jadi keberadaan kekong ini ingin kami ungkap nih. Tolong kalau ingin. Udah aku kasih tahu. Kami di sini udah cukup tenang. Jadi kalau bisa kita tahu nih, ini siapa? Kau tahu dengan aku. Jadi kami di sini mau bicara dengan siapa? Jadi maksud Kita mau tahu kami itu. ini kan untuk bersilaturahmi. Karena kita sesama makhluk. Oh, kau ini datang betul. Aku sambut. Tujuan kau makan aku apa?
Bukan maga. Apa itu? Kita sini nek kan pengen bertanya. Jadi kamu apa ya? Ayo lawan aku. Tunggu. Lawan aku. Oke, jadi kalau sini Kau jago jangan main koyok. Kita bukan main koyok di sini. 1 lawan 1. Ini, tunggu dulu. Kami maksud kedatangan kami di sini bukan untuk kita beradu begini nih. Jadi main maga gini ngapa? Hah? Tunggu dulu. Hah? Kau nantikan aku di sini. Bukan begini, karena yang Jangan banyak omong. dengar dulu omong saya, dengar dulu. Jangan banyak omong. Dengar dulu. Hah? Saya magar sini ada maksud. Karena kami pengen kawan saya tenang. Di situ dia. Hanya macam mana? Hah? Cara kau macam mana? Tenang, tenang. Bisa tenang nggak? Tak bisa. Azam mata. Ya, sahabat Udaka, kayaknya kami hampir tidak bisa kendali dengan kehadiran makhluk yang ada di sini. Mereka memang sangat tidak mau untuk mengungkap apa yang ada di sini. Kayaknya kami Itu cukup kewalahan nih. berusaha. Kewalahan karena gini. Kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka makhluk yang ada di sini. Jadi terpaksa kita balikkan. Coba netralisir kok ni. Terpaksa kita balikkan makhluk asal yang masuk ke wadah teman saya ini. Karena kita tak bisa ngajak dia berbicara secara baik. Jadi untuk sahabat WKK, mungkin saya untuk mencoba menetralisir teman saya dulu. Jadi sahabat wisata, inilah resiko kami kalau di lapangan beginilah dia resiko kami. Kalau datangnya baik ya kita bisa bicara baik dengan mereka. Tapi kalau datangnya memang tak bisa kita ajak komunikasi ya beginilah jadinya. Sahabat WKK, cacat nih. Ada lihat sahabat, cacat. Ini benar-benar bertarung benar-benar nih. Karena susah. Kalau untuk diajak berbicara itu susah. Jadi inilah modelnya. Kalau kita bermain dengan lepas. Mungkin sahabat-sahabat mereka mungkin bisa bingung kenapa yang kemarin-kemarin video kita hanya duduk beromong. Karena di situ kita kunci dulu. Nah, kalau di ini kan memang kita berusaha lepaskan makhluk-makhluk astral yang masuk kepada teman saya. Kita berusaha lepaskan dulu. Kita pengen nak bermain macam mana cara bermain lepas. Nah, inilah dia video pertama yang kami buat pada malam ini. Jadi memang waktu saudara saya si Paim bawa, jadi memang dengusan napas dia tuh betul-betul kayak dengusan
tak ada terima gitu bah. Jadi bentuknya tak bisa dibayang-bayangkan karena tak nampak. Jadi memang emosi dia lah yang cukup meledak-ledak sini saya rasa tadi itu. Ya dia mungkin tadi itu terutama merasa kita tantang, dan kedua mungkin dia merasa kita datang tadi ini kan dia udah merasa terganggu. Padahal kita memang inilah yang kita buktikan tadi kan. Mungkin dia marah lagi dengan saudara saya nih, kok kenapa dia tadi dia bilang kok kenapa dipagal untuk nak jerat dia bilang kan. Fungsi untuk pemagaran saudara saya tadi inilah tadi. Karena kita menjaga Untuk menjaga menjaga wadah jangan teman sampai, saya. Wadah yang dimasuknya tadi bisa kadang-kadang lari ke hutan, lari kemana, di situlah tadi. Jadi maksud tujuannya mungkin supaya bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Tapi kita berusaha untuk kontrol, memang dia memang tidak mau. Tak bisa Memang kita luar nak biasa. ajak komunikasi itu memang tak bisa. Dia nurutkan emosi dia. Jadi dia ni pun masih bertunggu nih. Masih ketemu ya. Betul-betul masih bertunggu. Jadi memang harus kita tuntaskan. Jadi kayaknya tak bisa dengan cara yang seperti tadi. Ya, Jadi kami akan mencoba untuk membalikkan ke tempat asal dia di sana. ya. Supaya dia jangan mengganggu orang-orang yang lewat di sini ya. Kita pun Masyarakat yang lewat sini. lewat ya, aman gitu. kita pun tidak mau nanti, sebab dengan kita tadi masyarakat di sini, warga-warga sini merasa terganggu kan, kita tidak mau. Kita berusaha untuk mengembalikan lagi lah ya. Iya, harus kita balikkan dia ke seberang lagi ya. Seberang. Jadi Aduh. kita coba. Jadi boleh. Jadi di sini tugasnya Abdul sama Bang Pai. Oke. Jadi nanti saya ngontrol dari belakangnya. Oke lah sahabat wisata, ikuti kami akan memulangkan ya, membalikkan ke tempat asal makhluk yang tadi yang hadir ke mediator tadi. Yuk sahabat wisata, ikut kami. Paknya bantu Abdul, saya bantu Bang Pai. Paknya sebelah sini. Tahu cara begini kayaknya nih, kayaknya memang dari awal kita bawa, dia mau kita bawa lagi di balik nih ya, kayak mungkin saya akan mengantar dia melalui apa tadi ya, Aku dijemput kayak tadi ngapa? Aku suruh balik seorang. Jadi tadi dia dijemput, jadi sekarang kami antar balik.
biasa. Mereka sangat marah. Dan dia pun tak bisa nak kita hantar jarak jauh. Maunya dia gimana kita tadi ngambil dari sini, dia pun harus itulah. Padahal bukan jauh Pak. Nah itu, Kurang lebih hitungan kita 100 meter. nah itulah kayaknya wajar kan, mungkin kedatangan kita awalnya memang dia udah tak mau, dia dah marah. Nah resiko kita lah kan, permintaan dia seperti itu diambil, harus diantar dengan cara begini ya kita turut. Nah, jadi menurut awak Jadi- ni gimana? Jadi memang masih yang Ya, belum kayak sahabat wisata Gaib Kalbar, kita mungkin cukup di sini dulu atau kita gabung ke nasional Naga, kita. balik lagi sana lagi. Ini sekarang kita kan tadi ini udah ngantar dia balik nih. Nah sekarang kita mungkin mau balik lagi dengan ngagak saudara-saudara saya nih. Ayolah sahabat wisata. Jadi ayo ikut saya. Ya wisata Gaib Kalbar di sini. Sebelum kita tutupi, nih rasa nak ketawa aja. Apa saudara-saudara Memang- kita nih kan? Memang untuk malam ini sangat menegangkan. Luar biasa. Nyan ada gak nyan? Nyan, malam ini nyan. Enggak kedua. Garangan tu. Sian tengok saudara saya luka dah lehernya. tak dapat nak berkata-kata lagi kita rasa nih. Pokoknya malam ini kayaknya memang anggap konten kami pun malam ini ini yang malam pertama kayak yang kami hadapi, kayaknya seperti ini. Memang udah kami ingin seperti ini gitu, ingin seperti ini apapun. Jadi ini Tidak pun mau tahu. ada gak pelajaran gak buat kami ini? Ada gak pelajaran buat kami ini? Jadi macam mana Dul? Ini kawan saya tak usah kata-kata dah saudara saya ni. Bukan tak usah berkata-kata ni. Bila lagi kita dapat yang konten kayak gini ni. Ya, iya. Yang makhluk-makhluk yang garang-garang gini ni. Ini buat kita nyan kayak gini. Iya, betul. Karena selama ini kan makhluk-makhluk astral yang ada masuk ke wadah teman kita ni, dia hanya pakum duduk. Iya. Belum ada yang cerita begini. Buat malam ini. Jadi ini pun termasuk peringatan untuk makhluk-makhluk astral yang ada di sana-sana yang sering ganggu masyarakat lewat. Hati-hati, Ya, kami akan hati-hati. datang. Kami akan hadir. InsyaAllah. Hati-hati, Kami akan akan hadir. Betul, betul. Jangan sampai kami dengar. Bukan dalam maksudnya kita ngomong gini kita terkebur. Bukan. Bukan kita angku, bukan. Tapi di sini kami Ya. betul-betul ingin membantu masyarakat yang selalu diganggu gitu. Yang mana sering mengganggu. Jadi di luar sana mungkin lebih banyak senior-senior daripada kami. Cuman belum waktunya untuk senior-senior ini turun ke jalanan untuk membantu daripada masyarakat. Iya. Jadi para senior hanya nunggu masyarakat datang untuk minta tolong. Iya. Jadi dengan adanya terbentuk daripada Wisata tim Gaib Kalbar. wisata Gaib Kalbar, kami berusaha untuk mencari di mana tempat-tempat yang dikatakan angker, horor, terus sering mengganggu. Jadi kami akan datang di situ. Jadi untuk sahabat WGK, tolong kalau ada yang kepingin, request lah ke kami. Kalau kira-kira ada gangguan dari makhluk-makhluk astral, mungkin di tempatnya atau di tempat kawannya, tolong hubungi kita. Hubungi je admin Wisata Gaib Kalbar. Iya betul. Terus ini Siapa? Bang Dipta kita. Bang Dipta. Nih admin kita nih. Nah, ini admin kita, mungkin biar admin kita yang untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Jangan kita sebut-sebut ya adminnya muka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita sebut-sebut ya admin tapi muka tak nampak. Ini. Inilah dia admin kita. Untuk
sahabat-sahabat tim Wisata Gaib Kalbar yang dimanapun berada di Kalimantan Barat, di luar Kalimantan. Iya. Kalau ada yang dibilang kata Bang Sap atau sama yang abang-abang ini yang ada yang mengganggu, nanti boleh infokan ke saya itu ya. Iya. Nah, melalui Instagram. DM aja di Instagram. Instagram itu nanti akan saya masukkan ke deskripsi. Nanti DM ya, insya Allah bakal dibalas. Bang. Iya. Bakal dibalas. Kalaupun kita tidak ada halangan, insya Allah pasti kita bantu. Tunggu dulu Bang. Apa tuh? Apa nih? Luka. Jadi macam mana Bang Dipta tadi nih? Antu ni berkuku pula. Ini yang bancur kita. Ini minta maaf dengan apa nih sahabat wisata Gaib Kalbar. Jadi ini tak bisa kita ungkap lah. Tak bisa. Untuk pekong ini tak bisa kita ungkap nih. Entah dia tahun berapa dibangun ini kan, tak bisa kita ungkap. Karena yang datang pun ini sifat dia memang melawan nih. Tapi kan Ngajak tidak perang, menutup kemungkinan. Kita ngulang lagi. Insyaallah. Terus ini ada saran sih untuk saran dari saya pribadi. Apa Kan tadi kan dengar abang bilang cerita ada makam orang Mugis ya katanya. Iya. Kan katanya pernah orang datang minta togel, ada ngasih kayak sesajen gitu kan. Tapi kalau bisa dapat itu kan semua makam Bang. Nah, setidaknya sesuaikan lah itu makam. Kalau mau datang pun hanya kalau lebih bagusnya berjarak kan. Kan ke apa, bukan hanya sekedar untuk minta togel. Kalaupun lebih bagus lagi, mungkin ada kan pengusaha-pengusaha Atau yang mungkin sukses. donatur itu. Bisa kan dilestarikan. Bisa mungkin bisa. Dibuatkan macam mana ke biar lebih bagus. Jadi tempat ibadah tu lebih bagus. Betul Bang. Jadi orang yang beribadah pun lebih nyaman, tentram, damai. Jadi macam mana ni? Tutup. Kita tutup lah. Jadi mungkin kita Terus tonton channel Wisata Gaib Kalbar ya. Selalu pantau nih. Nanti buka YouTube selalu pasang notifikasi tim Wisata Gaib Kalbar. Supaya tidak ketinggalan Nah, konten-konten kami. kita pun selalu semangat nih Bang. Mungkin untuk kedepannya kami akan ya kalau bisa kita seru-serukan nih. Serukan sekali video nih. Ini dah telanjur kami melepas nih ya. Kita lepas dah sekali ya. Boleh kalau itu Saya kira dah cukup dulu. sampai di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.